Ni hao. Karena mau review film Mandarin, jadi salam pembukanya juga Mandarin. Oke, aku mau review salah satu film Stephen Chow yang cukup memorable tapi masih kalah pamor dari Shaolin Soccer dan Kung Fu Hustle. Filmnya berjudul CJ7 keluaran 2008. Film ini diperankan Stephen Chow sendiri dan ada pemeran yang juga main di beberapa judul film Stephen Chow. Lucunya, ada 2 peran laki-laki di film ini tapi dimainkan perempuan. Unik ya? Langsung aja lah ya ke reviewnya. Ini dia, CJ7. Sebuah sedan mewah masuk ke area sekolah swasta, diikuti seorang siswa bersepatu lusuh dan wajah kumal bernama Dicky. Belum sampai kelas, dia dicegat guru bernama Pak Chow karena kotor. Bahkan dia gak mau Dicky deketin dia. Untung muncul seorang bu guru yang buat aku ingin sekolah lagi waktu lihat dia, yang bernama Bu Yuen. Yuen tanya kenapa dia pagi-pagi udah kotor, sekaligus sampaikan mau ketemu orang tuanya. Dicky beralasan papanya orang super sibuk dan mamanya udah meninggal. Yuen minta dia info seandainya papanya gak sibuk seraya suruh dia bersihkan diri. Di kelas, saat yang lain punya cita-cita jadi artis atau pebisnis, Dicky gak pengen apa-apa. Dia sampaikan pesan papanya ke dia, jadilah orang yang gak ngomong kasar, gak berantem, rajin belajar dan bekerja keras. Biar miskin pasti tetap dihargai orang. Semua bengong dan cuma si bocil Feni yang tepuk tangan. Lalu, Pak Chow gak sengaja jatuhin pena. Dicky yang niat baik mau ambilin, dia suruh balikin lagi ke lantai. Saking jijiknya sama Dicky, dia ambil penanya pakai sapu tangan. Pak guru yang sungguh Di jam istirahat, seorang siswa yang kukasih nama Suneo lagi pamer mainan anjing yang disebut si J1. Suneo ini anak orang kaya yang doyan bully-bully orang lain. Seorang bocil pendek diejeknya, begitupun seorang siswi yang segede Godzilla yang kukasih nama Lia. Suneo ejek porsi makannya yang gimana ya, memang gak normal sih porsinya. Dicky datang membelanya tapi si Lia keburu malu. Dia nangis sambil lari dari pembuli. Larinya menyebabkan gempa. Godzilla beneran. Sementara, aksi Dicky mendapat hinaan dari Suneo and the Gang karena mereka nggak mau ladenin orang miskin. Di jam olahraga, Dicky dihukum hadap bendera karena nggak bawa sepatu olahraga. Sepatu Dicky udah rusak sebab semua sepatunya hasil mulung dari tempat sampah karena papanya nggak mampu beli sepatu buat dia. Gak lama, dia ikut dihukum. Lia sebenarnya bawa sepatu, tapi dia sengaja nggak pakai biar bisa nemenin Dicky dihukum. So sweet. Tapi Dicky yang tahu alasannya malah ngerasa takut. Siapa yang nggak takut? Ke suatu area konstruksi, seorang buruh duduk di ketinggian sambil nikmati makan siangnya. Orang inilah papanya Dicky yang kita panggil Stephen. Aku yang ngalor, suka-suka aku kasih nama. Selesai istirahat, dia lanjut kerja tapi berhubung kurang gizi, dia nggak kuat dorong muatannya ke atas. Mandor gembul liat dia dan disuruh pulang aja. Stephen malah datangi buat pinjam uang beli kipas angin. Karena cuaca panas sampai Dicky susah tidur. Gembul ngomel karena utangnya dulu buat biaya pengobatan sampai pemakaman istrinya belum lunas. Dia juga bilang, kok tiap hari kelaparan cuma biar anakmu bisa sekolah di tempat bergengsi, buat apa? Stephen jawab dia mau hidup anaknya gak kayak dia, makanya pengen Dicky dapat pendidikan terbaik. Gembul bilang, kalau mau sekolah mahal seenggaknya dia sendiri punya kemampuan dan bukannya kerja jadi kuli bangunan. Puas ngomel, dia dipindah ke bagian pondasi agar bisa mendapat bayaran lebih dengan resiko lebih juga. Malamnya, Stephen pulang bawa kipas angin. Dia suruh anaknya hadap belakang biar bisa kasih kejutan. Dicky sangat senang waktu tahu rumah petaknya sekarang ada kipas. Tapi waktu dinyalakan kipasnya malah rusak. Padahal ini hasil beli dan bukan mulung. Dicky bilang lain kali pakai otak kalau beli sesuatu biar gak kena bohong. Stephen marah karena dia entah belajar kasar dari mana. Dia pesan, biar miskin gak boleh ngomong kasar, gak mencuri dan harus saja belajar supaya jadi orang berguna. Setelah itu Stephen masak makan malam dengan menu sayur, ikan sisa tulang dan juga apel yang udah membusuk. Saat itu juga Dicky minta dibeli sepatu olahraga baru karena gak mau dihukum lagi. Selesai makan, mereka menikmati malam dengan bermain seadanya namun sangat bahagia. Terus, kalian tahu game ini? Bapak anak ini bukan kaleng-kaleng, jadi mereka main yang live. Gokil. Puas main, mereka tidur dengan modal dipan dan kipas sate. Besoknya, mereka numpang nonton kartun di depan toko elektronik. Siaran kartun berganti ke berita karena dikabarkan belakangan banyak penampakan UFO. Seorang saksi mata berhasil foto UFO tersebut tapi bentuknya kok mirip helm yang dia pakai ya. Lalu, Stephen lihat si Dicky dia hilang. Dia masuk ke toko dan nemuin dia lagi main si J1 seperti punya Suneo. Dia klaim semua di sekolah punya dan dia minta dibeliin juga. Papanya bilang gak ada uang, tapi namanya bocah. Biarpun sebenarnya ngeselin, dia cuma pengen punya sesuatu yang temannya pada punya. Dia maksa buat dibelikan biarpun Stephen bilang gak ada uang. Dia tetap ngotot mau mainan itu sampai gak peduli alasan papanya. Karena kesal, Stephen memukulnya berkali-kali hingga Dicky mewek dan lari keluar dari sana. Stephen kejar dan cari kemana-mana. Akhirnya ketemu dia lagi sama Bu Yuen yang aduhai itu. Dicky ini pintar cari kesempatan. Bu Yuen suruh dia balik ke papanya tapi dia malah meluk Bu Yuen. Sialan, iri aku. Pertemuan ini dimanfaatkan Bu Yuen buat info ke Stephen kalau dia mau kunjungan ke rumah. Sadar keadaan rumahnya, Stephen berusaha mencari alasan.
Bu Yen coba ngerti kalau dia sibuk, lalu dia pesan ke Diki sebelum pergi buat nongki. Malamnya, Steven ke tempat pembuangan sampah buat cari sepatu olahraga Diki. Di situ terlihat suatu objek asing. Setelah dapat sepatunya, dilihat ada TV jadul. Anehnya, tanpa listrik TV-nya menyala. Rupanya elektronik di sekitar terkena impact dari objek tadi yang ternyata sebuah UFO. Aku sudah suzon sama bapak tadi. UFO-nya memang mirip bentuk helm dia rupanya. Maaf ya pak. Lanjut. Steven gak sadar UFO itu melayang. Begitu dia lihat, UFO-nya udah hilang, tapi ninggalin sesuatu mirip bola di tanah. Kemudian dia pulang rumah dan bilang Diki dia punya mainan yang lebih keren dari si Jaewon buat Diki. Bocah ini masih ngambek jadi dia gak peduli. Papanya bilang kalau gak mau dia buang aja sambil berangkat kerja. Begitu papanya pergi, dia nyariin sekitar. Dia nemuin bola tadi digantung di jendela. Diki ambil dan perhatikan benda mirip melon bertanduk yang bisa ditekan-tekan. Esoknya di sekolah, dia mau pamerin mainannya ke wanita pujaan. Waktu dikeluarkan, si Fanny ngerasa mainannya biasa aja. Tapi Fanny masih coba semangatin dia sebelum pamit pulang. Lalu muncul Suneo and the Gang yang ejek mainannya itu sampah. Diki bela dengan bilang ini lebih hebat dari si Jaewon dan namanya CJ7. Suneo bilang, alah paling papamu mulung dari TPA. Diki gak terima papanya diejek dan ajak Suneo berantem. Suneo tiup sebuah peluit dan gak lama muncul bocah berukuran King Kong di sana. Diki yang panik sok imut dan ajak salaman. Niat baiknya diterima si King Kong, tapi Hello. di rumah, Diki kena ceramah papanya karena berantem dan baju sekolah satu-satunya sobek. Dia nggak bisa bilang alasan berantem ke Steven, jadi dia diam aja sambil mainin bola yang tanpa sengaja aktifin tanduk si bola. Steven yang kesal cari sesuatu buat hajar anaknya. Akhirnya dia nemuin senjata paling bahaya yaitu gulungan koran. Bola itu juga jadi aneh dan seolah-olah hidup. Diki coba tunjukin ke papanya tapi teralihkan oleh angin badai di luar. Di saat bersamaan Diki lihat ke tanduk bola yang masuk ke dalam. Dia lempar keluar karena dipikir ada hantu. Dia jelaskan ke papanya yang masih kesal masalah seragam. Lalu waktu Diki lihat keluar, sesuatu muncul. A ghost. Where is it? Change the subject. Uniform's a complete mess. What are you supposed to wear? So this one. Deal with you later. Help me, Dad! It's a ghost! It's coming at me over there! No! No! Calm down. Papanya ancam kalau dia teriak lagi bakalan diusir. Dia intip ke dalam lemari baju. Bola tadi berubah wujud. Dia ingat ancaman Steven jadi gak berani teriak, tapi dia gak bisa tahan. Akibatnya Steven kurung dia dalam lemari bareng bolanya. Kemudian sesuatu yang melibatkan reality stone dari film Marvel terjadi. All better now? Oh yes. Everything's peachy keen. Bye-bye. Begitu Steven pergi kerja, dia mau cari tahu makhluk apa itu. Makhluk imut ini dilempari kaos kaki bekas yang tentu dibuang samanya. Dia belai makhluk imut itu dan diberi nama CJ7 dilanjutkan dengan berjoget bersama. Gak sengaja dia tendang CJ hingga menjatuhkan sebuah apel busuk. Ternyata CJ punya kemampuan super. Dengan tanduknya apel busuk itu dibuat jadi segar kembali. Lihat kemampuan CJ, Diki merasa dia bakal kaya raya. Paginya, dia mau uji kemampuan CJ dengan mengadu CJ dengan anjing preman kurapan di komplek. CJ gak sekedar bisa sihir, dia juga jago taijutsu. Jelas anjing preman itu habis dibuatnya, yang diakhiri senyum penuh kemenangan mereka berdua. Super dog. Sick. Sampai di sekolah, karena hari itu ujian dia minta CJ kasih dia sesuatu biar dapat nilai 100. CJ rupanya punya kantong Doraemon. Dia keluarkan alatnya dan membuat sebuah kacamata buat Diki. Pak Chow curiga dengannya, tapi karena jijik dia nggak mau Diki mendekat. Kacamata ini ngeluarin objek mini sebagai mata-mata yang dikirim ke lensa kacamata. Biarpun dihancurin Suneo, tapi Diki keluarin lebih banyak. Suneo risih sibuk mukulin objek yang dipikir lalat itu. Sampai nggak sengaja. Fly. There was a... Fly. I got it. Seperti bisa diduga, nilai ujiannya adalah 100 yang dibagi Pak Chow dengan kacamata sosialita. Karena biasa dapat 0, dia mau kacamata Diki.
Dengan kerennya Dicky lempar dan sebabkan ledakan di muka Pak Chow. Sukses dengan itu, dia minta alat lain karena ada ujian olahraga. Dan terciptalah Air Jordan ala CJ7. Dia bahkan pecahkan rekor lompat tinggi gurunya sendiri. Lalu ujian lari dibabat sampai alat treadmillnya rontok. Gak cuma itu, ujian renang juga dilewati dengan mulus bagaikan speedboat. Apalagi cuma sepak bola, gawang sampai patah-patah saking kencangnya tendangan. Guru olahraga juga curiga sama sepatunya, tapi waktu mau diperiksa, Dicky malah mengajaknya beradu kungfu. Kelakuannya dihentikan Bu Yen dan kedatangan polisi. Lihat itu, dia lompat ke atas sampai sepatunya rusak dan sama seperti kungfu Hustle, elang jadi pijakan dan keluarlah jurus tapak dewa versi budget. Ternyata semua cuma mimpi. Steven bangunin dan suruh dia sekolah. Gak semua tadi itu mimpi, karena CJ itu nyata. Dengan pede dia bilang ke papanya kalau ujian hari ini bakal dapat nilai 100 untuk pertama kalinya. Dia ulangi mimpinya dengan bawa CJ beradu tajutsu sama anjing preman. Awalnya meyakinkan, tapi kali ini CJ habis dihajar dan buat mereka berdua babak belur. Beda mimpi dan kenyataan jauh ya. Merasa masih ada harapan, di toilet dia minta CJ keluarin alat canggih berujian. CJ malah kasih dia bokong sambil ngeden. Kirain keluarin sesuatu, gak taunya malah pup. Di kelas, Dicky masih pegang pup CJ karena dipikir alat canggih sambil liatin Pak Chow yang mamam harta karun dari hidungnya sendiri. Aksinya ketahuan Suneo, jadi dia templok pup CJ ke muka Dicky. Merasa dipermalukan, CJ disiksa di toilet. Dia masih berharap CJ bisa lakuin sesuatu buat ujian olahraga. Kali ini gak cuma pup biasa, dia pup layaknya machine gun sampai Dicky tak sadarkan diri. Hingga pelajaran olahraga berakhir dimandikan. Give me those weapons. Give me them now. Dicky bujuk CJ sembunyi karena takut. CJ senang waktu Dicky bilang masih sayang sama dia. Rupanya itu tipuan. Dia dikarungin dan dilempar ke tempat sampah sambil ditikam-tikam pakai pisang. CJ dibuangnya dan dia pergi sambil ngomel. Tapi dia sadar kalau dia sendiri yang salah karena berharap terlalu banyak. Waktu dia balik buat jemput CJ, tempat sampah udah kosong. Dia berusaha kejar truk sampah sampai ke jalanan hingga malam. Namun usahanya sia-sia. Sambil nangis dia pulang dan bilang papanya CJ hilang. Gokilnya CJ udah pulang duluan ke rumah. Dia bilang ke Steven itu mainan yang dipinjamkan temannya. Steven yang norak pikir itu pakai baterai, jadi dipelintir dengan kasar dan disiksa berulang-ulang sampai gepeng. Lihat itu, Dicky auto pingsan. Dia bangun lagi dan ngaku ke papanya kalau itu mainan tempo hari yang dia kasih. Papanya pikir dia bohong, jadi ceramain tentang integritas jadi orang miskin hingga mereka tertidur. Dicky yang kepanasan mendapat simpati CJ. Dia mau benerin kipas anginnya dengan terlebih dulu pose nggak jelas biar kekuatannya bisa dipakai. Dia tembakkan listrik dari tanduknya ke kipas. Sejurus kemudian kipas beneran nyala. Tapi kekuatan yang CJ pakai berdampak ke dirinya sendiri. Tanduknya kini memiliki warna merah yang tadinya hijau semua. Lihat Dicky nggak kepanasan lagi, dia merasa pengorbanannya nggak sia-sia. Hidupnya kipas buat bingung Steven. Pagi itu dia minta hasil ujian Dicky. Dicky tunjukkan dan langsung kabur setelah itu. Sampai di sekolah, dia dipanggil Suneo and the gang karena mereka lihat CJ. Suneo perintah buat geledah tasnya. Dicky melawan, namun CJ nongol sendiri. Karena penasaran, mereka rebutan CJ sampai terpental. CJ masih bisa kabur, dia lari selamatkan diri dari geng Suneo. Sayangnya dia ketangkap, begitu juga Dicky. Hebatnya, para bocil punya kotak perkakas sendiri di sekolah. Dengan obeng dan gergaji mereka coba preteli CJ. Waktu mau pakai bor, Dicky melawan dan berhasil selamatkan CJ. Dia mau tonjok Suneo tapi ditahan King Kong. King Kong yang mau tonjok dia ditahan Lia. Di atas King Kong ada Godzilla. Lia minta gak usah perpanjang masalah. King Kong gak terima dan coba banting Lia. Tapi sekali ditepuk dia melayang jauh. Akhirnya pertarungan Godzilla versus Kong ini terjadi. I don't wanna fight. You win! You alright? Much better. Akibat kejadian tadi mereka dihukum Pak Chow. Setelah dia pergi, CJ muncul lagi. Dicky pamerkan kehebatan dan berekspresi CJ sampai error ke mereka. Dia berterima kasih sama Suneo karena gak aduin CJ. CJ dengan kerennya bilang, masalah bocil orang dewasa gak perlu tahu. Lalu King Kong juga ajak Lia gabung klub judo dan bilang gak bakal ada yang ngetawain dia. Kini 7 orang tersebut malah menjadi teman.
Pindah ke Steven yang lagi pamerin nilai 100 Diki ke teman-temannya. Si Gembul gak percaya dan bilang itu pasti hasil nyontek. Dia ambil kertasnya dan bilang nilai aslinya 0 dan ditambahin sendiri jadi 100. Karena terus dia bilang nyontek, Steven mau pukul mandornya. Gembul gak terima dan balik geprek kepalanya lalu diusir dari sana dan dipecat. Esoknya, waktu mau berangkat sekolah, Diki merasakan hawa pembunuh Steven jadi dia suruh CJ sembunyi di tas. Dia mengakui nilai 0 dan dia ubah jadi 100. Waktu mau diceramah integritas orang miskin lagi, Diki gak mau dengar karena bosan. Dia lanjut mau ke sekolah, tapi CJ disandra. Kalau mau main sama CJ, dia harus belajar keras. Diki marah dan suruh papanya jangan ganggu dia lagi. Papanya bikin kesepakatan asal dia dapat nilai di atas 60, dia janji gak bakal ganggu dia selamanya. Singkat waktu, Steven mampir ke sekolahnya buat antar bekal Diki yang ketinggalan lewat Bu Yen. Bu Yen udah dengar semua masalah mereka dan tawarkan bantuan. Dia mau ajarin Diki privat di rumahnya waktu malam. Dengar itu, Steven tentu senang sambil grepe-grepe Bu Yen lalu pamit. Waktu Steven pergi, Bu Yen curi-curi pandang. Bisa aja sih ibu. Si Steven nekat balik ke tempat kerja walau dipecat. Waktu ketemu Gembul, dia didorong masuk ke kantornya. Dia tangkis karena pikir mau dihajar. Rupanya Gembul kasih dia angpau sebagai permohonan maaf karena udah merendahkan anaknya semalam. Gembul ini biar galak tapi hatinya lembut ya. Kemudian Steven lanjut kerja sedangkan Diki fokus ujian. Namun, sesuatu terjadi di tempat kerja. Akibat kuli barbar, sebuah tabung gas berselang jatuh dan menarik serta Steven. Steven berusaha bertahan dengan coba memasang alat safety-nya tapi telat. Untungnya dia masih bisa pegangan sama kain kasa. Lihat dia gelantungan, rekannya berusaha menolong. Sayangnya, ini terjadi. Pass the test. Your safety belt! Hey, there's a guy out here. Oh. Do I have to... Bu Yen segera ke kelas buat panggil Diki dan bawa ke rumah sakit. Dia tunggu di luar saat dokter menjelaskan ke Gembul dan Bu Yen. Gembul tampak emosional waktu tahu Steven udah tiada, begitupun Bu Yen. Kemudian dia antar Diki pulang dan kaget melihat kondisi rumahnya. Diki hanya duduk tanpa ekspresi. Bu Yen jelaskan kalau papanya udah meninggal. Dengar itu, Diki usir Bu Yen dan bilang dia sangat capek dan pengen tidur. Bu Yen berusaha minta dia buka pintu. Diki bilang dia mau tidur karena besok waktu bangun papanya pasti udah pulang. Dia bilang papanya gak bakal ninggalin dia sendirian. Tamat. Tapi bohong. Kan masih ada CJ. Di ruang jenazah, CJ keluar dari tas dan naik ke badan Steven dengan berlinang air mata. Dia naik ke atas lampu, kemudian berpose untuk menggunakan kinjutsu terlarang, yaitu Edo Tensei no Jutsu. Edo Tensei no Jutsu. Pagi pun tiba, Diki bangun dan Steven sedang tidur di sebelahnya. Lihat papanya masih hidup, dia peluk dan minta papanya jangan ninggalin dia. Dia janji gak bakal ngomong kasar, mencuri, berantem, dan rajin belajar agar jadi orang berguna. Lalu, Steven lihat ada yang gerak di tasnya. Itu adalah CJ yang udah sekarat karena Edo Tensei-nya semalam. Tanduknya kedip-kedip layaknya... Setelah itu, CJ berubah menjadi boneka. Mereka coba segala cara buat hidupin dia. Ganti baterai, kejut jantung, diinfus, tapi semuanya gagal. Diki yang melamun liatin boneka CJ, disadarkan buku pelajaran dan pensilnya bergerak sendiri. Ingat dengan janjinya, dia pun belajar. Di akhir adegan, sekolah adain piknik bersama orang tua siswa. Kong datangi Lia karena jatuh cinta, tapi Lia sukanya sama Diki, sedangkan Diki saling sayang dengan Penny. Sialnya, Suneo selalu terdepan. Gak mau kalah sama bocil, Steven kasih bunga buat Bu Yen ditambah rayuan ala Gondes. Suasana bahagia di sana ditutup dengan munculnya UFO yang dilihat Diki. Gak lama kemudian, dari seberang jembatan, CJ muncul kembali bersama sekampung teman-temannya. Kali ini beneran tamat. Gimana? Ini salah satu dari 3 komedi masterpiece Stephen Chow di era modern. Oh ya, pemeran cewek jadi cowok itu si Diki sama King Kong. Yang meranin Diki gede cakep banget pula. Sampai sini aja lah ya video kali ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching and happy Ibu Guru Yen. Cakep Ibu Gurunya.